Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Puji syukur pada Tuhan bahwa kita pada saat ini diperkenankan oleh Tuhan untuk beribadah keluarga di rumah kita masing-masing. Karena saat ini kita masih mengalami pandemi COVID-19 ini. Mari kita mulai ibadah pada saat ini, masing-masing dalam hati menyatakan demikian. Ibadah keluarga pada saat ini perkenankan kami laksanakan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 14 ayat 1 dan 4 Kulo Samyo Tetunggilan. Bapak Ibu, pada saat ini kita diperkenankan oleh Tuhan untuk bersama-sama menghadapnya. Kita mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa yang kita perbuat selama ini, dan kita juga mohon bimbingan dari Tuhan di dalam kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa, karena Engkau telah menyertai kehidupan kami mulai pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami yakin dan percaya ini semuanya karena kasih-Mu kepada kami. Ya Bapa, pada saat ini perkenan kami menghadap kehadirat-Mu dengan segala kekurangan dan kesalahan kami. Apa yang kami lakukan selama sehari ini, ada kalanya menyakitkan hati saudara kami, orang tua kami, anak-anak kami, bahkan terlebih kami melanggar aturan-aturan yang Kau berikan pada kami. Untuk itu kami mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa yang kami perbuat pada hari ini. Karena kami yakin dan percaya Engkau adalah Juru Selamat kami, Engkau-lah yang dapat mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan pada malam hari ini, kami juga akan menggumuli sebagian dari firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus hadir di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami mengetahui apa yang Kau kehendaki pada kami pada saat ini. Ya Bapa, berfirmanlah, kami anak-Mu siap mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang pada saat ini terambil dari kitab 2 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan 9. Kami ulangi, 2 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan 9. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan
1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Demikian pembacaan kitab suci pada malam hari ini, dan yang berbahagia adalah kita semua yang dengan tekun membaca, mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, sebagai pokok renungan pada malam hari ini, perkenankan kami membaca ulang dari ayat 9 yang demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Demikian pokok renungan pada malam hari ini, karena pada saat ini adalah minggu kedua, seharusnya bahasa Jawa, akan tapi judulnya aja yang pakai bahasa Jawa. Adapun judul yang kami siapkan adalah Nyebar Godhong Koro, Sabar Sawetara. Bapak, Ibu yang terkasih, menurut kamus Wikipedia yang ada di HP Bapak Ibu sekalian, sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sabar merupakan kemampuan mengendalikan diri yang juga dipandang sebagai sikap yang mempunyai nilai tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa orang yang memilikinya. Itu adalah definisi sabar sesuai dengan kamus Wikipedia bahasa Indonesia. Bapak, Ibu yang terkasih, seseorang dapat diakui sebagai seorang yang sabar apabila pada saat orang tersebut mengalami ujian ataupun tekanan yang berat dalam bentuk apapun, dimanapun dia berada, kapanpun dia berada, dia melakukan sesuatu yang sabar menghadapinya. Karena pada saat orang yang ditimpa ujian yang berat, dia tetap sabar menghadapinya. Apa yang dilakukan itu sesuai dengan orang lain, mereka dengan sabar, maka dia adalah seseorang yang sabar. Bapak, Ibu yang terkasih, pada bacaan firman Tuhan pada malam hari ini, Rasul Petrus mengingatkan kita semua bahwa Tuhan telah begitu sabar terhadap kehidupan kita, sabar terhadap kita sebagai manusia. Karena selama kita melakukan kegiatan-kegiatan di dunia ini, berapa kali kita menyakiti hati Tuhan? Berapa kali kita melanggar aturan-aturannya? Berapa kali kita tidak memenuhi sesuai aturan yang ada? Akan tapi gimana Tuhan? Tuhan dengan sabar menanti penyesalan kita. Tuhan dengan sabar menanti kita untuk bertobat. Karena Dia akan mengampuni seseorang yang melakukannya dengan sukacita. Dia mengaku kesalahannya dan bertobat. Apa yang dilakukannya tidak dihiraukan lagi. Karena Tuhan menginginkan kita semua umat manusia selamat. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan telah memberi teladan pada kita mengenai kesabaran. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mampu mengelola kesabaran ini dengan baik? Apakah di dalam keluarga kita bisa sabar menghadapi suami kita, istri kita, anak-anak kita,
ataupun orang tua kita, bahkan di dalam pekerjaan. Bagaimana? Apa kita sabar dengan atasan kita, rekan sekerja kita, atau bawahan kita? Terlebih, bagaimana kita sabar terhadap lingkungan kita, di dalam kita bertetangga, di mana di dalam kehidupan kita pasti banyak interaksi dengan orang lain. Apakah kita sabar kepada seseorang yang telah melukai hati kita? Apakah kita sabar dengan orang yang meremehkan kita, bahkan dengan sengaja menjelek-jelekkan kita di hadapan umum? Apakah kita sabar? Demikian juga Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, apakah kita sabar terhadap janji Tuhan tentang keselamatan? Apakah kita sabar dengan janji Tuhan bahwa kita akan memperoleh hidup yang kekal bagi umatnya yang percaya kepadanya? Apakah kita dengan sabar menanti janji-janji Tuhan tersebut terlaksana atau menganggap Tuhan itu lalai terhadap janjinya? Bapak Ibu yang terkasih, pada saat ini kita mengalami yang namanya pandemi COVID-19 ini, di mana kita semua tidak tahu kapan akan berakhirnya pandemi ini. Kita semua rindu untuk beribadah minggu bersama keluarga, dengan suami, istri, dengan anak-anak kita bersama-sama. Kita rindu untuk berkumpul bersama dengan saudara iman dalam ibadah keluarga. Bahkan kita rindu untuk rekreasi bersama dengan keluarga. Kita juga rindu bersama-sama dengan saudara kita mengunjungi seorang yang sakit. Kita rindu bertemu reuni dengan saudara teman kita tanpa ada perasaan takut seperti saat ini. Mau reuni takut, mau anjang sana ke orang sakit takut, mau beribadah juga takut, dan sebagainya. Oleh karena itu pada saat ini, marilah kita bersama memohon pada Tuhan agar kita semua diberi kekuatan dan kemampuan serta kesabaran dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kita semua diharapkan dengan sabar dan tetap mematuhi aturan protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan jaga jarak. Itu aturan yang ada. Kita harus bisa menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini, bahwa orang Kristen patuh kepada aturan, patuh pada protokol kesehatan. Kemudian bagaimana dengan mereka yang tidak pakai masker, tidak pernah cuci tangan, berhimpit-himpitan? Ya, mereka adalah orang-orang yang seperti HP yang rusak, angel tutulane. Ya, jangan mencontoh mereka. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita semua harus yakin bahwa badai pandemi COVID-19 ini pasti akan berlalu. Pasti, kita harus yakin. Kapan berlalunya, kita serahkan pada Tuhan. Karena Tuhan yang mempunyai waktu, Tuhan yang punya kehidupan kita, Tuhan yang berkuasa kepada kita sebagai umat ciptaannya. Seperti yang tertulis pada ayat 8 tadi yang kami bacakan. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama dengan seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Ini merupakan pernyataan Tuhan bahwa kita tidak berkuasa terhadap kehidupan kita, tapi kita yakin Tuhan memberikan waktu yang terbaik bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum renungan ini saya akhiri, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara untuk menikmati pujian yang kami ambil dari YouTube yang dilantunkan oleh NDC Worship dengan judul Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik. Selamat menikmati.
izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, biarlah firman Tuhan malam ini memberikan kekuatan dan kesabaran bagi kita semua dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan kita yakin bahwa janji Tuhan pasti digenapi bagi siapa yang menantikan dengan setia dan sabar. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih,
Mari kita sambut firman Tuhan pada malam hari ini dengan bersama-sama memuji nama Tuhan sambil kita mempersembahkan persembahan yang telah kita persiapkan, diringi dengan pujian Kidung Pasamuan Jawi nomor 23 ayat 1 dan 2, Puji Mring Allah. Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat dan kita juga menyerahkan persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa, karena Engkau telah menyertai kegiatan kami mulai awal hingga saat ini. Kami yakin dan percaya ini semuanya karena kasih-Mu kepada kami. Ya Bapa, biarlah firman pada malam hari ini mengingatkan kami mengenai kesabaran kami. Mampukan kami menerapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari, baik dalam keluarga, bermasyarakat, di tempat kerja, bergereja, dimanapun kami berada. Mampukan kami menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini, dan biarlah kesaksian kami menjadi berkat bagi orang lain. Bahwa pada saat ini perkenan kami juga berdoa untuk saudara kami yang pada saat ini yang terdampak COVID-19 ini, baik yang sakit, yang penghasilannya berkurang, yang terganggu batinnya, perkenankan kami serahkan semua dalam tangan pengasihan-Mu. Karena kami yakin dan percaya Engkau akan menyembuhkan kami semuanya tepat pada waktunya, dan waktu-Mu adalah yang terbaik bagi kami. Bapa di surga, pada saat ini perkenankan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah di mana kami berada. Kami serahkan pemimpin kami dalam membuat kebijakan-kebijakannya. Biarlah itu semuanya seturut dengan kehendak-Mu, dan biarlah itu semuanya untuk kemuliaan nama-Mu, bukan untuk diri pribadi atau golongan. Pada saat ini kami juga berdoa pelaksanaan pilkada yang akan dilaksanakan bulan Desember dimanapun pilkada diadakan. Biarlah pilkada dapat berjalan dengan aman, dan biarlah melalui kami semuanya kami dapat memilih pemimpin yang baik. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami juga bersyukur karena Engkau telah memberikan kesempatan kami untuk mempersembahkan sebagian kecil dari berkat-berkat yang begitu melimpah yang Kau berikan kepada kami. Berkatilah apa yang telah kami kumpulkan, dan biarlah apa yang kami kumpulkan dapat bermanfaat untuk kemuliaan nama-Mu di dunia ini. Demikian juga saudara kami untuk yang pengelola persembahan ini, kiranya Engkau berkati pribadi dan keluarganya. Kami juga berdoa untuk GKJW Jember dalam menghadapi era new normal ini. Kiranya Engkau menyertai Bapak Pendeta, penatua diakan, guru Injil, vikar, dan siapapun juga yang terlibat dalam pelayanan kami. Kiranya Engkau berkati, dan biarlah melalui kegiatan kami nama-Mu makin dipermuliakan. Demikian ya Bapak, seluruh permohonan kami ini yang kami naikkan dengan percaya kami dengan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, mari kita akhiri ibadah keluarga pada malam hari ini dengan bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 434 ayat yang pertama. Gusti mugi sampun ngantos nilar. Marilah kita bersama-sama mengakhiri dan memohon berkat yang disampaikan melalui hamba-Nya. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah keluarga pada malam hari ini. Monggo sami nyebar godhong karo. Sabar, sahabat toro. Gusti tansah nganti kita sedaya. Suwun.